Apakah kita pernah bertanya, kenapa selama ribuan tahun, kota Yerusalem sudah dihancurkan sebanyak 2 kali, dan dikepung tidak kurang dari 23 kali, diserang 52 kali, dan lalu direbut kembali sebanyak 44 kali. Dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, apa sebenarnya yang diperebutkan dari kota sekecil itu? Apa yang membuat jutaan nyawa rela hilang hanya demi beberapa jengkal tanah? Dari Mesir kuno, Kanaan, Yehuda, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, hingga kekristenan, Islam, perang salib, Ottoman, sampai konflik modern hari ini, Yerusalem tidak pernah benar-benar sepi. Kota ini seolah selalu berada di tengah pusaran sejarah, dan di titik ini muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Yerusalem diperebutkan hanya karena kekayaan dan letak strategisnya, atau karena cerita yang terlalu kuat untuk dilepaskan? Bersama gua Angga Himura, dan di cerita Kamar Kos kali ini kita akan bercerita tentang sejarah panjang kota Yerusalem, satu kota suci, 3 agama, dan siapa pemilik sebenarnya kota Yerusalem. Yerusalem bukan sekedar kota, dia adalah satu-satunya tempat di mana 3 agama besar dunia menaruh makna paling dalam. Bahkan sejak awal namanya sudah membawa beban. Dalam arsip Amarna abad ke-14 sebelum Masehi, kota ini disebut Urusalim atau Rusalimum, yang berkaitan dengan dewa Kanaan bernama Salem, sosok yang diasosiasikan dengan senja dan kedamaian. Ironisnya, kota yang namanya berakar pada damai justru menjadi salah satu tempat yang paling sering dipenuhi dengan konflik. Jauh sebelum dikenal sebagai kota suci, Yerusalem hanyalah kota berbenteng di perbukitan Kanaan. Dia bukanlah yang terbesar, bukan yang paling kaya, tapi posisinya berada di jalur penting yang menghubungkan Mesir dengan wilayah utara. Dalam dunia kuno, posisi strategis berarti satu hal, harus diperebutkan. Pada masa itu, kota-kota Kanaan berdiri seperti titik-titik kecil dalam jaringan kekuasaan besar Mesir. Yerusalem hanyalah salah satunya. Dalam surat-surat Amarna, penguasanya, Abdiheba, bahkan memohon bantuan kepada Fir'aun karena wilayahnya diserang dan hampir jatuh ke tangan kelompok lain. Dari sini terlihat jelas bahwa sejak awal Yerusalem sudah hidup dalam bayang-bayang konflik. Namun yang membuatnya berbeda adalah satu hal. Kota ini tidak pernah memiliki identitas tunggal. Dia lahir dari dunia yang plural. Orang datang, menetap, pergi, lalu meninggalkan jejak. Yerusalem bukan dibangun oleh satu bangsa, melainkan oleh lapisan-lapisan sejarah yang saling menumpuk. Kemudian hari datang narasi yang lebih dalam, lebih kuat, dan jauh lebih bertahan lama, tentang janji. Dalam tradisi Ibrani, kisah ini dimulai dari Abraham, seorang pria yang meninggalkan tanah kelahirannya menuju Kanaan dengan satu keyakinan bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Janji itu diteruskan kepada Ishak, lalu kepada Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel. Sejak saat itu, tanah ini tidak lagi sekedar wilayah geografis, melainkan menjadi bagian dari identitas dan takdir. Dari sudut pandang sejarah, kisah ini memang sulit dibuktikan secara langsung, dan banyak sejarawan melihatnya sebagai ingatan kolektif yang dibentuk berabad-abad kemudian. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Yerusalem mungkin tidak sepenuhnya literal, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Narasi kemudian berlanjut pada Musa, Eksodus, dan perjalanan panjang di padang gurun sebelum akhirnya bangsa Israel kembali ke Kanaan. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok suku tanpa pusat kekuasaan yang jelas, sampai tekanan dari luar memaksa mereka untuk berubah. Ancaman yang terus datang menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih terpusat. Dari situ lahirlah sistem monarki. Saul muncul sebagai raja pertama, tapi perubahan besar terjadi pada masa Daud. Dia berhasil mempersatukan suku-suku Israel dan menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota. Sejak saat itu, Yerusalem bukan lagi sekedar kota berbenteng di perbukitan, melainkan pusat kekuasaan dan identitas. Di bawah Salomo, kota ini semakin berkembang dan bait suci pertama dibangun, menjadikannya pusat keagamaan utama. Yerusalem akhirnya memiliki satu identitas yang jelas, kota suci. Tapi seperti banyak hal dalam sejarah, kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah dan Yerusalem kembali berdiri di tengah dunia yang terus berubah dan terus menginginkannya. Sejak saat itu, kota ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi menjadi simbol, keyakinan, dan makna yang diperebutkan oleh berbagai peradaban sepanjang waktu. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, runtuhnya kekuatan Asyur membuka kembali perebutan wilayah Syam Palestina. Kekosongan itu seperti undangan terbuka bagi dua kekuatan besar, Mesir dan Babilonia,
Keduanya sama-sama mengincar jalur perdagangan dan wilayah strategis di sepanjang Levant. Di tengah tarik-menarik itu, kerajaan Yehuda berdiri kecil dan rapuh. Tekanan datang dari segala arah, sampai akhirnya semuanya meledak pada tahun 586 sebelum Masehi. Pasukan Babilonia di bawah Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem, menghancurkan kota itu dan meruntuhkan bait suci pertama. Bukan cuma bangunan yang runtuh, tapi juga kedaulatan. Dinasti Daud berakhir dan Yerusalem berubah dari pusat kekuasaan menjadi simbol kehilangan. Dalam tradisi Yahudi, peristiwa ini bukan sekedar kekalahan, tapi hukuman ilahi. Dalam kacamata politik, ini adalah hasil dari satu hal yang sederhana. Siapa yang menguasai Levant, dia menguasai jalur antara Mesopotamia dan Mesir. Setelah penaklukan itu, elit Yahuda, para imam, bangsawan, pengrajin, dibawa ke Babilonia dalam pembuangan yang mengubah segalanya. Identitas mereka tidak hancur, justru terbentuk ulang. Dan menariknya, kehancuran ini bukan sekedar cerita, jejaknya nyata. Lapisan abu, bangunan terbakar, pecahan tembikar, semua ditemukan di Yerusalem, membuktikan bahwa tragedi itu benar-benar terjadi. Tapi, seperti sejarah yang selalu bergerak, kekuasaan pun berganti. Babilonia melemah setelah kematian Nebukadnezar, dan dari timur muncul sosok baru, Cyrus Agung. Cyrus bukan sekedar penakluk, dia berbeda. Setelah menaklukkan Babilonia pada 539 sebelum Masehi, dia tidak menghancurkan, dia memulihkan. Orang-orang yang diasingkan diizinkan pulang. Bait suci boleh dibangun kembali. Dalam tradisi Yahudi, ini dikenal sebagai titah Cyrus, sebuah momen di mana politik dan harapan bertemu. Tapi di balik itu ada logika sederhana. Stabilitas lebih menguntungkan daripada penindasan. Dengan menguasai Levant, Persia mengamankan jalur vital antara timur dan Mesir. Yerusalem pun kembali bangkit, bukan sebagai kerajaan besar, tapi sebagai pusat religius di bawah kekuasaan baru. Selama hampir 2 abad, Persia menguasai wilayah ini dengan pendekatan relatif toleran. Tapi di barat, sesuatu sedang tumbuh. Dunia Yunani mulai menantang. Konflik panjang antara Persia dan negara-negara kota Yunani akhirnya melahirkan satu nama yang mengubah segalanya, Alexander Agung. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia menghancurkan dominasi Persia dan menggantikannya dengan dunia baru, dunia Helenistik. Ketika dia bergerak ke Levant, Yerusalem tidak benar-benar diluluh lantakan. Kota itu jatuh tanpa perlawanan besar. Bukan karena lemah, tapi karena sistem lama sudah runtuh lebih dulu. Di bawah Alexander dan setelah kematiannya, Yerusalem masuk ke dalam dunia yang berbeda, dunia Yunani. Bahasa berubah, budaya berubah, cara berpikir pun perlahan ikut berubah. Kota ini tidak lagi hanya tentang iman, tapi juga tentang filsafat, politik, dan identitas baru. Namun seperti biasa, perubahan tidak pernah datang tanpa perlawanan. Ketika dinasti Seleukia mencoba memaksakan Helenisasi secara lebih keras, ketegangan memuncak. Praktik keagamaan Yahudi dibatasi, bahkan dinodai, dan di titik itu, Yerusalem kembali meledak. Pemberontakan Makabe lahir bukan sekedar dari politik, tapi dari keyakinan yang merasa diinjak. Dari situ muncul dinasti Hasmonean, sebuah momen langka di mana Yerusalem kembali merdeka, kembali berdiri di atas dirinya sendiri. Tapi seperti banyak cerita dalam sejarah kota ini, kebebasan itu tidak pernah lama. Memasuki abad pertama sebelum Masehi, kerajaan Hasmonean mulai retak dari dalam. Bukan karena musuh luar, tapi karena perebutan kekuasaan di antara keluarganya sendiri. Stabilitas runtuh perlahan, dan di saat yang sama, dari barat muncul kekuatan baru yang akan mengubah wajah dunia, Republik Romawi. Tahun 63 sebelum Masehi, seorang jenderal bernama Pompey the Great datang ke Yerusalem, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penentu takdir. Di tengah konflik antara Hyrcanus II dan Aristobulus II yang saling berebut tahta, Pompey memilih berpihak bukan karena benar atau salah, tapi karena siapa yang lebih mudah dikendalikan. Yerusalem pun dikepung 3 bulan lamanya. Tembok ditembus, pertahanan runtuh, dan ketika pasukan Romawi masuk ke komplek bait suci, pembantaian tidak bisa dihindari. Ribuan orang tewas, kota itu jatuh, dan sejak saat itu, Yerusalem bukan lagi miliknya sendiri. Penaklukan itu bukan sekedar kemenangan militer, itu adalah akhir dari kemerdekaan. Hyrcanus tetap hidup, tapi hanya sebagai bayangan kekuasaan. Yerusalem masuk ke dalam sistem Romawi, menjadi bagian dari provinsi Suriah, dan kehilangan posisinya sebagai pusat kerajaan merdeka. Dalam dekade berikutnya, Romawi tidak hanya menguasai wilayah, tapi juga mengatur hidup di dalamnya. Herodes Agung diangkat sebagai raja, bukan oleh rakyat, tapi oleh Roma. Ia membangun kembali Yerusalem dengan megah, bahkan merenovasi bait suci menjadi salah satu bangunan yang paling luar biasa di masa kuno. Tapi di balik kemegahan itu, ada satu hal yang tidak berubah. Kekuasaan tetap bukan milik mereka. Setelah Herodes mati, kontrol Romawi semakin kuat, pajak meningkat, tentara hadir di kota suci, dan ketegangan pelan-pelan naik. Sampai akhirnya,
tahun 66 Masehi, semuanya meledak. Pemberontakan Yahudi pecah. Dan seperti biasa, dalam sejarah kota ini, harapan selalu dibalas dengan kehancuran. Tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah Titus mengepung Yerusalem. Kota itu jatuh, bait suci kedua dihancurkan, dan untuk kedua kalinya dalam sejarah, pusat spiritual itu hilang. Tapi yang menarik, dari kehancuran itu lahir bentuk baru. Tanpa bait suci, agama Yahudi berubah. Tidak lagi terpusat pada bangunan, tapi pada komunitas, hukum, dan tradisi. Namun, konflik belum selesai. Di bawah Kaisar Hadrian, luka itu justru dipaksa terbuka kembali. Yerusalem dibangun ulang sebagai kota Romawi bernama Aelia Capitolina. Kuil untuk dewa Jupiter didirikan di atas bekas bait suci. Bagi banyak orang Yahudi, ini bukan sekadar perubahan, ini adalah penghinaan. Dan dari situ, muncul satu pemberontakan besar terakhir, dipimpin oleh Bar Kokhba, sosok yang bagi sebagian orang dianggap sebagai Mesias. Untuk sesaat, mereka berhasil. Benteng direbut, sistem pemerintahan dibangun, bahkan koin dicetak, tapi Roma tidak pernah membiarkan kehilangan. Mereka datang kembali, lebih besar, lebih sistematis, lebih kejam. Satu persatu basis pemberontakan dihancurkan. Jalur logistik diputus, kota demi kota jatuh, dan akhirnya tahun 135 Masehi semuanya berakhir. Bar Kokhba tewas, ratusan ribu orang mati, Yerusalem ditutup bagi orang Yahudi. Nama wilayah itu pun diubah menjadi Syria Palestina, sebuah langkah yang bukan sekedar administratif, tapi simbol penghapusan identitas. Tapi sejarah tidak pernah diam. Abad keempat Masehi, sesuatu berubah, bukan karena perang, tapi karena iman. Kekaisaran Romawi yang dulu memusuhi kekristenan, kini justru memeluknya. Di bawah Konstantin, agama itu naik dari minoritas menjadi pusat kekuasaan, dan Yerusalem kembali berubah makna. Kota ini tidak lagi hanya tentang Yahudi, tapi juga tentang kehidupan dan kematian Yesus. Gereja Makam Kudus dibangun, para peziarah mulai berdatangan, nama Aelia Capitolina perlahan ditinggalkan, dan Yerusalem kembali disebut dengan namanya sendiri. Kota ini menjadi pusat ziarah, pusat iman, pusat harapan baru. Di bawah Kekaisaran Bizantium, Yerusalem berubah wajah. Dari kota yang pernah dihancurkan berkali-kali, menjadi simbol spiritual bagi dunia Kristen. Gereja, biara, dan tempat suci berdiri di situ. Tapi di balik itu semua, satu hal tetap sama. Kota ini selalu berada di persimpangan kekuasaan. Dan ketika dua kekaisaran besar kembali bertabrakan, Bizantium dan Persia, Yerusalem sekali lagi berada di tengahnya. Tahun 614 Masehi, pasukan Persia di bawah Khosrow II menaklukkan kota itu. Gereja-gereja rusak, situs-situs suci dijarah, dan untuk kesekian kalinya dalam sejarahnya, Yerusalem kembali jatuh. Dalam tradisi Bizantium, ketika Yerusalem jatuh ke tangan Persia, bukan hanya kota yang hilang, tapi juga simbol. Relik yang dikenal dengan The Cross, yang diyakini sebagai salib penyaliban Yesus, dibawa ke Persia sebagai tanda kemenangan. Bagi Bizantium, ini bukan sekedar kekalahan militer, tapi krisis iman. Namun sejarah belum selesai. Kaisar Heraklius bangkit, menyusun ulang kekuatan, dan perlahan membalikan keadaan. Wilayah demi wilayah direbut kembali, sampai akhirnya tahun 629 Masehi, Yerusalem kembali ke tangan Bizantium. Simbol-simbol suci dipulihkan, seolah luka itu bisa disembuhkan. Tapi kenyataannya, tidak ada kemenangan yang benar-benar utuh. Perang panjang melawan Persia telah menguras segalanya, dan di saat dua kekuatan besar itu saling melemahkan diri, dari selatan muncul kekuatan baru yang belum pernah diperhitungkan, yaitu Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, dunia Arab yang sebelumnya terpecah tiba-tiba bersatu. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim bergerak keluar dari Jazirah Arab menuju wilayah Sam. Tahun 638 Masehi, Yerusalem jatuh bukan dengan kehancuran besar, tapi melalui penyerahan yang relatif damai. Khalifah Umar bin Khattab datang langsung menerima kota itu. Dan dalam tradisi Islam, ia memberikan jaminan keamanan bagi penduduknya. Tidak ada penghancuran besar terhadap situs suci. Tidak ada pembantaian massal seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, kota itu dipertahankan, tapi dengan makna baru. Bagi Islam, Yerusalem bukan sekedar kota strategis, tapi bagian dari memori spiritual, tempat Isra Miraj, dan pernah menjadi arah kiblat pertama. Sejak saat itu, kota ini dikenal sebagai Baitul Maqdis. Di bawah kekuasaan Islam, Yerusalem berkembang sebagai pusat religius penting. Pada masa dinasti Umayyah, dibangunlah kubah sakrah di komplek Haram Al-Sharif, sebuah simbol yang bukan hanya religius, tapi juga politis, menegaskan bahwa Islam kini hadir di jantung kota. Masjid Al-Aqsa diperluas, dan Yerusalem semakin kokoh sebagai salah satu kota suci. Ketika kekuasaan berpindah ke dinasti Abbasiyah, kota ini memang kehilangan peran administratif utamanya, tapi tidak pernah kehilangan maknanya. Ia tetap hidup sebagai pusat iman, sampai akhirnya, pada abad ke-10 kekuasaan berpindah tangan ke dinasti Fatimiyah dari Mesir. Di bawah mereka,
Yerusalem kembali jadi titik penting, tapi juga mulai dipenuhi dengan ketegangan. Salah satu peristiwa yang mengguncang adalah penghancuran gereja Makam Kudus oleh Al-Hakim yang memicu kemarahan dunia Kristen. Ketegangan itu tidak berhenti di situ. Menjelang akhir abad ke-11, konflik antara Fatimiyah dan Turki Seljuk membuat kawasan ini semakin tidak stabil. Ditambah lagi dengan laporan tentang kesulitan peziarah Kristen menuju Tanah Suci. Semua itu menjadi bahan bakar bagi sesuatu yang lebih besar. Tahun 1095, Paus Urban II menyerukan satu hal, perang suci. Bukan sekadar perang, tapi itu perang atas nama Tuhan. Dan dari situlah perang salib dimulai. Tahun 1099, pasukan salib tiba di Yerusalem. Setelah pengepungan berminggu-minggu, tembok akhirnya runtuh. Dan yang terjadi setelahnya bukan kemenangan, tapi pembantaian. Kota itu dipenuhi dengan darah. Muslim dan Yahudi dibunuh tanpa ampun. Yerusalem jatuh. Dan untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, kota itu berada di bawah kekuasaan Kristen Latin. Tapi seperti semua yang terjadi di kota ini, tidak ada yang benar-benar permanen. Perang terus berlanjut, ekspedisi demi ekspedisi datang dari Eropa. Ada yang penuh harapan, ada yang berakhir dengan kegagalan. Sampai akhirnya tahun 1187, seorang pemimpin muslim bernama Salahuddin mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran Hattin. Dia kemudian mengepung Yerusalem. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Tidak ada pembantaian besar. Penduduk diberi kesempatan untuk menebus diri. Kota itu kembali ke tangan muslim, bukan dengan darah, tapi dengan kendali. Meski begitu, perang belum berhenti. Perang salib terus datang, mencoba merebut kembali apa yang hilang. Tapi perlahan, kekuatan mereka melemah. Sampai akhirnya, jatuhnya kota Acre tahun 1291 menandai berakhirnya kekuasaan Kristen Latin di timur. Setelah itu, Yerusalem berada di bawah kendali dinasti Mamluk, sebuah kekuatan yang lahir dari para budak militer, tapi justru menjadi penguasa paling kuat di kawasan itu. Mereka bukan hanya bertahan, mereka juga menghentikan ancaman terbesar saat itu, yaitu Mongol. Dalam pertempuran Ain Jalut, Mamluk berhasil menghentikan ekspansi Mongol yang sebelumnya menghancurkan Baghdad dan hampir menelan seluruh dunia Islam. Dari situ, posisi mereka tak tergoyahkan. Yerusalem memang bukan pusat politik di bawah mereka, tapi tetap dijaga sebagai kota suci. Madrasah dibangun, fasilitas ziarah diperbaiki, dan identitas religius kota itu diperkuat. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sejarah Yerusalem, tidak ada yang benar-benar bertahan selamanya. Dari utara, muncul lagi kekuatan baru, lebih besar, lebih terorganisir, dan kali ini namanya adalah Kesultanan Utsmaniyah. Yerusalem, kota yang terlalu kecil untuk menampung begitu banyak keyakinan, terlalu sempit untuk menahan begitu banyak ambisi. Dari awal, dia tidak pernah benar-benar menjadi milik satu tangan. Ketika kekuasaan Asyur runtuh pada abad ke-7 sebelum Masehi, Yerusalem berdiri di tengah kekosongan yang berbahaya. Diincar Mesir, diintai Babilonia, dan seperti kota-kota lain yang berada di jalur sejarah, dia tidak memilih nasibnya sendiri. Tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia datang, bukan sekadar menaklukkan, tapi menghapus. Kota dibakar, bait suci dihancurkan, dan untuk pertama kalinya, Yerusalem kehilangan bukan hanya bangunannya, tapi juga jiwanya. Namun sejarah tidak berhenti di satu tragedi. Persia datang menggantikan Babilonia, membawa pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya menguasai, tapi juga mengizinkan orang-orang yang terusir untuk kembali, membangun ulang yang hancur, menghidupkan kembali harapan yang sempat padam. Dari sana, Yerusalem belajar satu hal, bahwa kehancuran bukan akhir, itu hanyalah jeda. Lalu dunia berubah lagi. Alexander Agung melintas seperti badai dari barat, membawa dunia Yunani ke timur. Yerusalem tidak dihancurkan kali ini, tapi diubah, dipaksa masuk ke dalam peradaban yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Dan seperti biasa, perubahan selalu meninggalkan retakan. Setelahnya, Romawi datang, lebih dingin, lebih sistematis. Tahun 63 sebelum Masehi, mereka mengambil alih, dan sejak saat itu, Yerusalem bukan lagi kota yang berdiri sendiri, tapi bagian dari mesin besar yang bernama Kekaisaran. Ketegangan perlahan tumbuh, sampai akhirnya meledak pada tahun 70 Masehi. Roma menghancurkan kota itu sekali lagi, meratakan bait suci kedua, dan meninggalkan luka yang tak hanya fisik, tapi juga spiritual. Untuk kedua kalinya, Yerusalem runtuh, dan untuk kedua kalinya, dunia mengira itu adalah akhirnya. Tapi Yerusalem bukan kota yang tahu cara mati. Ia selalu menemukan jalan untuk kembali. Ketika Kekaisaran Romawi berubah menjadi Kristen, kota ini kembali diangkat. Kali ini sebagai pusat ziarah, tempat di mana iman menemukan bentuknya. Gereja-gereja berdiri, para peziarah datang dari jauh, dan Yerusalem berubah dari kota yang hancur menjadi kota yang disucikan. Namun sejarah belum selesai bermain. Abad ke-7 datang membawa kekuatan baru dari padang pasir yang bernama Islam. Tahun 638 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Umar bin Khattab. Tidak ada pembantaian besar, tidak ada kehancuran total, yang ada justru perjanjian, perlindungan, dan babak baru. Di bawah dunia Islam, kota ini kembali hidup, kembali menjadi pusat spiritual dengan kubah sakrah yang berdiri sebagai simbol kehadiran yang baru.
Namun manusia selalu punya cara untuk mengulang tragedi yang sama dengan alasan yang berbeda. Perang salib pecah dan Yerusalem kembali menjadi panggung darah. Tahun 1099, kota ini direbut dengan kekerasan yang sulit dibayangkan. Agama berubah menjadi pedang, dan keyakinan berubah menjadi pembenaran untuk membunuh. Tapi sejarah berputar lagi. Salahuddin datang dan merebut kembali kota ini. Kali ini dengan kendali, bukan amarah. Yerusalem kembali berpindah tangan, seperti bidak dalam permainan yang tidak pernah selesai. Mamluk mengambil alih, lalu Ottoman datang dan memerintah selama berabad-abad. Di bawah mereka, Yerusalem tidak menjadi pusat kekuasaan, tapi tetap dijaga sebagai simbol. Kota ini hidup tenang di permukaan, tapi seperti bara, ia tak pernah benar-benar padam. Memasuki abad modern, permainan berubah, kekaisaran runtuh, dan dunia baru lahir. Tahun 1917, Inggris mengambil alih Yerusalem, dan sejak saat itu, konflik tidak lagi hanya soal agama atau imperium, tapi tentang identitas dan tanah air. Ketika Israel berdiri pada tahun 1948, Yerusalem terbelah. Ketika perang kembali pecah tahun 1967, kota ini berubah lagi, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara makna. Dari sana, Yerusalem tidak pernah benar-benar damai. Ia menjadi pusat konflik yang tidak hanya melibatkan senjata, tapi juga sejarah, keyakinan, dan ingatan kolektif jutaan manusia. Dan di titik ini, pertanyaan sebenarnya muncul, mengapa kota ini? Kenapa bukan kota lain yang lebih kaya, lebih strategis, lebih besar? Jawabannya mungkin sederhana, tapi juga paling rumit, karena Yerusalem bukan sekedar tempat, itu adalah makna. Itu adalah titik di mana manusia merasa paling dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di kota ini, langit dan bumi seolah bertemu, dan justru disitulah masalahnya, karena ketika manusia percaya bahwa suatu tempat adalah milik Tuhan, mereka saling lupa bagaimana menjadi manusia. Yerusalem bukan diperebutkan karena tanahnya, tapi karena cerita yang hidup di atasnya. Bukan karena nilainya, tapi karena keyakinan yang melekat padanya. Yerusalem adalah kota yang dihancurkan, dibangun kembali, lalu dihancurkan lagi, berulang kali tanpa lelah. Ia bukan yang terbesar, bukan yang terkaya, bukan yang paling kuat, tapi itu adalah yang paling syarat makna. Dan mungkin selama manusia masih mencari Tuhan di satu titik di bumi, Yerusalem akan terus menjadi pusat dari segalanya, harapan, keyakinan, dan konflik yang tak pernah benar-benar selesai.